Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan soal KSM Kimia tingkat kabupaten tahun 2019 untuk soal nomor 10 sampai 12. Soal nomor 10. Bla 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 bla, intinya reaksi pembakaran tiap mol glukosa C6H12O6 dalam tubuh akan dihasilkan kalor sebesar 2820 kJ. Ini artinya delta H reaksi pembakaran glukosa adalah 2820 kJ. Fulan tinggal di daerah pegunungan dan memiliki berat badan 94 kg. Kapasitas kalor atau lebih tepatnya kalor jenis 6 Joule per Kelvin gram. Jika saat ini Fulan memiliki suhu badan sebesar 35 derajat Celcius dan dia harus memiliki suhu minimum sebesar 37,5 derajat Celcius untuk bertahan hidup, maka berapa gram glukosa yang harus dikonsumsi olehnya? Kita tuliskan dulu perubahan entalpi reaksinya. Delta H sama dengan Q per N sama dengan minus 2820 kJ per mol. Karena ini reaksinya adalah eksotermis. Kemudian kita hitung kalornya. Di mana persamaannya T sama dengan minus M kalikan C kalikan delta T. Tanda minus ini menunjukkan bahwa reaksi ini adalah eksotermis. Minus M kali C kali T2 minus T1. Di mana di sini M-nya adalah 94 kg, kita jadikan gram, 94.000 gram. Kemudian kalor jenisnya 6 Joule per gram Kelvin. T2-nya adalah 37,5 derajat Celcius dan T1-nya 35 derajat Celcius. Di situ saya langsung masukkan Kelvin karena untuk selisih derajat Celcius dengan Kelvin adalah sama. Kemudian hasil kalinya adalah min 1.410.000 Joule atau kita jadikan kilojoule menjadi minus 1410 kJ. Kita masukkan ke persamaan delta H sama dengan Q per N sama dengan minus 2820 kJ per mol. Maka kita akan mendapatkan nilai N sama dengan min 1410 dibagi minus 2820. Hasilnya adalah 0,5 mol. 0,5 mol dari glukosa, di mana MR glukosa adalah 180, maka kita akan mendapatkan massa glukosa yang dikonsumsi sebesar 0,5 mol kalikan 180 gram per mol sama dengan 90 gram. Jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 11. Bla 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 bla. Arsenik merupakan zat padat beracun yang mengandung senyawa oksida arsen. Kemudian arsenik dapat diidentifikasi dengan uji Mars, yaitu sampel direaksikan dengan seng dan asam sulfat sehingga diperoleh arsin, seng sulfat, dan air. Kemudian campuran hasil reaksi dibakar sehingga diperoleh serbuk berwarna hitam keperakan. Namun uji Mars terhadap sampel antimoni akan menghasilkan pengamatan yang sama dengan sampel arsenik. Untuk membedakannya, hasil akhir reaksi dilarutkan ke dalam larutan natrium hipoklorit karena antimoni tidak dapat larut. Dari persamaan reaksi berikut 1, 2, 3, 4, 5, reaksi yang terjadi pada uji Mars adalah ini adalah gambar alat yang digunakan pada uji Mars.
Di dalam Erlenmeyer terjadi reaksi antara Zn dengan H2SO4 menghasilkan ZnSO4 plus H2. Jika di dalam sampel itu mengandung arsen, maka akan terjadi reaksi dengan gas H2 menghasilkan arsin dan H2O. Jadi dari sini produknya adalah zinc sulfat, kemudian arsin dan H2O. Maka pernyataan yang pertama yang menyatakan H2O sebagai bereaksi adalah salah. Jadi yang nomor 2 hasilnya adalah arsin, ZnSO4 dan H2O. Ini benar. Baik, selanjutnya pada proses selanjutnya campuran dibakar ya dengan oksigen menghasilkan arsenik dan H2O. Ini adalah sesuai dengan pernyataan yang nomor 4. Maka pernyataan yang nomor 4 ini benar. Nah, pada proses lain sebenarnya arsin juga karena pengaruh panas langsung menghasilkan arsenik dan H2. Tapi di sini maksudnya panas itu bukan sebagai pereaksi, tapi panas itu hanyalah sebagai tambahan energi. Sedangkan reaksi yang kelima, ASH3 dengan natrium hipoklorit, ini bukan termasuk uji Mars. Jadi salah. Jadi pernyataan yang paling tepat dari soal ini adalah nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 12. Proses terbentuknya stalaktit pada langit-langit gua merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stalaktit terbentuk secara alami dari pengendapan ion-ion kalsium dan karbonat yang terlarut dalam tetesan air dalam gua. Seorang peneliti ingin membuat padatan seperti stalaktit dalam larutan Na2CO3 0,02 molar. Berapakah konsentrasi minimum dari ion kalsium yang dibutuhkan? KSP CO3 4 kali 10 pangkat minus 8. Baiklah, soal ini kita selesaikan dengan konsep kelarutan zat elektrolit dalam ion senama. Di mana ion senama kita peroleh dari natrium karbonat. Kita tulis dulu reaksinya. Na2CO3 terion menghasilkan 2Na plus CO3 2-. Mula-mula 0,02 molar natrium karbonat, maka akan dihasilkan 0,04 molar Na plus dan dihasilkan 0,02 CO3 2-. Kemudian CaCO3 kita tuliskan reaksinya setimbang menghasilkan Ca2 plus CO3 2-. Langsung kita tulis persamaan KSP-nya sama dengan hasil kali konsentrasi ion Ca2 plus dengan konsentrasi ion Ca3 2-. Kita masukkan KSP-nya 4 kali 10 pangkat minus 8. Konsentrasi Ca2 plus itu yang kita cari. Dan konsentrasi CO3 2- adalah 0,02. Kita ambil dari larutan Na2CO3. Kalau kita hitung Ca2 plus konsentrasinya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 8 dibagi 0,02 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, demikian dulu untuk pembahasan nomor 10 sampai 12. Untuk yang nomor 13 sampai dengan yang nomor 15 insya Allah segera menyusul. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.